buat didelok sih postingan awalnya dia. Saya nggak mungkin bereaksi seenaknya kalau nggak ada kata-kata yang menyakitkan, menyakitkan, menyakitkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Tahu kan, di Twitter sedang ada keributan, keramaian. Gibran Raka Buming Raka kembali menggemparkan. Dia menjawab cibiran, nyinyiran seorang netizen yang mengolok-olok bapaknya. Dan Gibran gak terima. Gibran panas, ya, sehingga menjawab nyinyiran netizen itu dengan foto. Dan kalimatnya sangat simpel dan sederhana, cuma menjawab oh. Tetapi itu kemudian sangat ramai, karena kita tahu sama-sama itu foto Anies sedang berada di gorong-gorong. Banyak para pendukung Anies itu yang marah-marah kepada Gibran. Gak pantas sebagai seorang wali kota kemudian menyodorkan foto itu. Padahal itu fakta, fotonya fakta. Apa yang salah? Gak ada ditambah kalimat mengolok-olok Anies, gak ada. Cuma menjawab oh saja. Kenapa menjadi riuh? Aneh juga saya. Tapi pas ditanya Gibran itu terhadap pro kontra cuitannya, inilah jawaban Gibran. Aku kalau Pak Anies sih biasa gue peduli kan. Hanya netizen itu memang katanya memecah belah. Memang yang memecah belah. Nah buat didelok sih postingan awalnya dia. Saya nggak mungkin bereaksi seenaknya kalau nggak ada kata-kata yang menyakitkan. Wes ya. Kayak aku kalau Pak Anies biasa kok. Kalau tojetan loh ya, itu namanya sosmed. Jelas ya, sakit, bapaknya digituin. Dan kalau kita lihat, cek sampai sekarang itu, yang lihat itu di Twitter Gibran itu sampai 5 juta lebih. Yang komennya hampir 2.000 yang komentarnya. Dan memang jenaka-jenaka. Ada netizen yang sampai menyodorkan foto-foto Anies Rashid Baswedan sedang membawa roda sampah. Video yang dulu Anies kecebur got juga kemudian dimunculkan. Untuk menjaga jarak. Geser. Nah itu yang pakai peci, pakai air ibu guna tuh yang pakai peci. Nah ini orangnya nih. Ya karena banyak yang menyerang Gibran di posisi itu. Padahal nggak ada salah apapun Gibran. Saya kira nggak ada salah apapun. Cuma menyodorkan foto kok. Dan Anies pun merespon, pagi-pagi lagi ngopi katanya. Aduh, kacau nih. Tapi habislah, apapun yang kemudian terjadi, ini persoalan netizen saya kira. Dan jangan dianggap baper, santai aja. Ya. Cuma kemudian Gibran merespon itu sangat wajar. Karena bapaknya diolok-olok. Karena bapaknya dinyinyiri, itu wajar sebagai seorang anak. Karena saya yakin Jokowi melakukan itu bukan pencitraan,
Memang itu adalah karakternya, kepribadiannya, yang tanpa ada batasan dengan siapapun, termasuk dengan rakyat, termasuk dengan gorong-gorong. Kita tahulah sekarang, standar kepemimpinan, standar kampanye para pemimpin itu menjadi sangat berbeda ketika Jokowi hadir. Kapan coba kampanye sebagai seorang presiden masuk gorong-gorong, sapa sini sampai sana dengan warga? Dulu gak ada. Semenjak Jokowi, sekarang jadi ikut-ikutan semuanya, termasuk Anies. Kelihatan yang pencitraan dan yang enggak. Yang pencitraan mau yang pencitraan berjalan di pinggir got aja nggak bisa, malah kecebur got. Itu yang pencitraan. Artinya memaksakan diri supaya dipilih, supaya mendapatkan simpati dari publik. Akhirnya memaksakan diri. Ya, jelas-jelas nggak bisa jalan di pinggir gorong-gorong, tiba-tiba jalan, tiba-tiba terprosok. Hanya demi untuk mendapatkan simpati publik. Nah, itu baru pencitraan. Kalau yang biasa melakukan itu bukan pencitraan, memang karakternya seperti itu. Pencitraan itu kan mencitrakan diri seolah baik, mencitrakan diri seolah pro rakyat, mencitrakan diri seolah enggak kemudian ada jarak dengan rakyat, mencitrakan diri seolah enggak ada jarak dengan gorong-gorong. Tapi kalau sudah biasanya seperti itu bukan pencitraan. Itu fakta orang yang memang tidak ada sekat dengan rakyat, yang memang tidak ada sekat dengan gorong-gorong, gak jijik, gak apapun. Itu memang karakternya. Jadi bedakan antara pencitraan dengan fakta seseorang, dengan fakta karakter seseorang. Ya. Biasanya dari dulu ketika Jokowi sebelum menjadi wali kota, bahkan di wali kota sudah biasa seperti itu. Lah maka itu kan bukan pencitraan, memang itu karakter Jokowi. Kemudian itu menarik simpati publik, itu berarti memang akhlak, attitude, etika dan sebagainya yang kemudian Jokowi tampilkan di muka publik, ya, yang kemudian Jokowi sodorkan di depan masyarakat, menarik bagi masyarakat. Ini sosok pemimpin yang tidak canggung ketika kita ngomong, gak ada bedanya dengan kita, gak ada sekat apapun, akhirnya dipilih. Makanya selalu saya katakan, Jokowi itu menjadi satu-satunya presiden yang menjadi motivasi seluruh anak bangsa tanpa melihat dia punya darah biru atau tidak, tanpa melihat dia tukang macul atau tukang ngantor, nggak ada, tanpa melihat dia tukang kayu atau seorang dosen, profesor dan sebagainya. Kalau mampu mengurusi negara ini dengan pengalaman dan sebagainya, apa salahnya maju? Terbukti ketika Jokowi jadi presiden, Menteri Perikanan misal ngambil Susi. Emang sekolah Ibu Susi? Karena pengalamannya yang luar biasa dan Jokowi memandang bahwa itu sangat berharga dan dia mampu mengurusi laut. Akhirnya diangkat menjadi menteri dan luar biasa kerjanya. Jadi standar kepemimpinan itu menjadi sangat berbeda di tangan Presiden Jokowi. Kita, saya, ya, anak petani, sangat boleh bercita-cita untuk menjadi presiden. Meskipun bukan keturunan darah biru. Sangat boleh. Jokowi bisa. Maka kita pun bisa. Ya, itu yang saya kira menarik dari kepribadian Presiden Jokowi. Yang lain-lain Anies dan sebagainya, biasalah dengan orang lain. Jokowi kan beda. Jadi kesimpulannya saya mengatakan bahwa
Apa yang dilakukan Jokowi itu otentik keluar dari dirinya, bukan pencitraan. Nah, yang dilakukan Anies adalah pencitraan baru. Karena karakternya tidak seperti itu, dibuat seolah seperti itu. Itu namanya pencitraan. Bukti dibuat-buat, dia jalan di pinggir gorong-gorong dan kecebur. Itu berarti tidak biasa dia jalan di pinggir gorong-gorong. Ya, mudah-mudahan manfaatnya jangan diambil hati. Jangan diambil hati. Inilah media sosial. Tertawa aja, santai aja, kalem aja, jangan ya, santai ya. Mudah-mudahan manfaatnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.